بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Menjaga adab dalam bertanya ini penting nih. Kalau kita di majelis, kalau pengen tanya kepada ustadz atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain di semua hal, ya tanya lewat WA, tanya lewat media sosial, ini adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dia harus memikirkan maksud dari pertanyaan itu. Mengapa dia menanyakan? Penting enggak gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar takon. Nah, ini harus kita perhatikan. Kedua, ya niatnya apa? Harus memperdalam kecerdasan yang dia tanyakan. Ya. Dia belum paham memang, ya, sehingga dia tanya. Betul-betul niatnya bukan untuk ngetes. Ustadz iki sak piro sih ilmu ini tak tes ah. Wah, gitu. Ya. Ditanya lah semua. Ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan keadaan sang guru. Ya. Ustadz yang ditanya itu harus diperhatikan. Ya. Misalnya tanya jam 2 malam. Ya, ini tidak adab ya, kawan. Tunggu WA Ustadz, telepon Ustadz. Ya Ustadz, ya istri ana ini haid, apa hukumnya Ustadz? Ya, misalnya. Tidak adab ini ya, kawan. Antum harus tahu Ustadz juga butuh istirahat. Ya, bertanya di waktu-waktu, misalnya SMS dulu, Ustadz afwan mengganggu waktunya, ana pengen tanya boleh enggak? Jadi kalau dengan adab semuanya enak. Ustadz pun juga mau enggak jawab juga sungkan nanti, ya. Jadi insya Allah nanti dijawab. Ya. Harus diperhatikan waktu-waktunya. Jadi jangan misalnya Ustadz lagi di jalan misalnya, lagi di jalan sibuk diteleponi aja. Ustadz lagi berjalan ini di jalan, ya, jangan. Kemudian yang keempat, atau sedang berkendaraan misalnya, lagi nyetir, diteleponi, Ustadz mau tanyain, lagi nyetir Ustadznya, nanti nabrak, ya, antum harus perhatikan, ya. Kemudian keempat, memperhatikan bagaimana bentuk pertanyaannya, pertanyaan sing aneh-aneh. Oleh karenanya, ini adalah kejadian lucu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika datang ke Indonesia, beliau itu doktor ya, profesor doktor ya fikih di Universitas Islam Madinah, pengajar di Masjid Nabawi. Ketika datang ke Indonesia, harusnya kita persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Ketika itu beliau ditanya seperti ini, Syekh, jelaskan perbedaannya setan, iblis dan jin. Beliau gelo, istilahnya beliau ini mosok anak jauh-jauh datang ke sini mau takoni masalah-masalah kayak gini gitu. Apa pentingnya antum enggak tahu setan, iblis dan jin? Mudorot enggak bagi agama antum? Enggak mudorot. Setan yo ngono, iblis yo ngono iku, jin yo ngono iku. Apa mudorotnya antum tahu masalah-masalah itu gitu? Tanyakan masalah yang penting bagi antum. Ya, masalah-masalah syariat yang penting. Yang kalau antum enggak tahu, berdosa hukumnya gitu loh. Ditegur ketika itu, dinasihati sama Syekh, ya. Jadi kalau tanya itu jangan masalah-masalah yang, apalagi masalah-masalah belum kejadian, ya. Ustadz, apa hukumnya sholat di planet Venus misalnya? Ada kejadian enggak gitu loh. Jadi nanya itu harus mikir ya ikhwah, ya. Harus mikir, ya. Harus mikir. Kemudian ada yang anak juga disebutkan ini di kitab-kitab para ulama. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kurang kerjaan lah gitu. Misalnya siapa namanya istrinya iblis misalnya. Apa pentingnya gitu loh. Ya. Apa pentingnya? Ya. Kemudian para ulama kadang enggak dinasihati, kadang digurui juga gitu. Ana ndak hadir pernikahannya gitu, sehingga saya ndak tahu ya namanya. Tapi al-muhim pertanyaan itu harus dipikir dulu. Nanya itu ya kira-kira berbobot ndak pertanyaan ana gitu loh. Nah, nanti kalau ada pertanyaan berbobot tak kasih hadiah.